Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Rizandi, NIM 2115110102042 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pola dan Penerapan Beternak Sapi FH. Pola dan penerapan beternak sapi FH. Sapi perah merupakan salah satu hewan ternak ruminansia. Ruminansia merupakan jenis ternak yang mempunyai 4 kompartemen, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sapi perah merupakan salah satu hewan penghasil susu dengan tingkat produksi yang cukup tinggi. Untuk menghasilkan susu yang tinggi, perlu diperhatikan manajemen pemeliharaan yang meliputi pemberian pakan dan air minum untuk mencegah penyakit dan sanitasi kandang. Salah satu jenis sapi penghasil susu yang banyak tersebar di Indonesia adalah sapi Friesian Holstein atau FH. Sapi FH banyak dipelihara karena produksi susu dari sapi ini yang tinggi serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Iklim tropis di Indonesia menyebabkan berkurang dan menurunnya produksi susu sapi FH dibandingkan di negara yang beriklim subtropis yang merupakan asal daerahnya. Produksi dan kualitas susu pada peternakan rakyat di Indonesia tropis sangat dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pakan. Kualitas susu ditentukan oleh persentase dan masing-masing komponen yang ada dalam susu yang terdiri atas air, protein, lemak, laktosa, vitamin, dan konstituen susu lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi susu diantaranya genetik, tahap laktasi, umur, nutrisi, lingkungan, dan prosedur pemerahan. Pemberian pakan yang baik akan meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemberian pakan hijau dan konsentrat yang seimbang akan mempengaruhi kadar lemak dan protein susu. Pedet prasapi. Kolostrum adalah susu yang keluar setelah melahirkan. Adapun kewajiban memberikan kolostrum sesegera mungkin pada pedet karena kolostrum menyediakan zat antibodi bagi pedet sehingga melindungi pedet yang baru lahir terhadap infeksi. Zat antibodi pada kolostrum ini sangat mudah diserap oleh tubuh pedet yang baru lahir. Cara pemberian kolostrum pertama kali kepada pedet adalah diajari menggunakan ember yang bersih dengan bantuan tangan kita sebagai pengganti puting susu. Bila sulit, dapat dibantu dengan menggunakan dot susu. Pemberian kolostrum sebaiknya 2 kali dalam sehari dengan interval waktu yang sama sampai pedet berumur 5 hari. Pemberian susu yang baik pada pedet yaitu 2 liter per hari. Jadi, kita dapat membagi pemberian susu pada pedet pada waktu pagi dan sore hari secara rutin sampai pedet berumur 5 hari. Memberi susu pada pedet merupakan kewajiban. Hal ini dikarenakan jika pedet tidak mendapatkan antibodi, maka pedet dapat terserang infeksi. Pedet pot sapi. Pada masa ini, pedet sudah mampu makan konsentrat dan rumput. Pemberian pakan dan air kepada pedet lepas sapi sebaiknya adalah libitum atau tidak terbatas. Patokan pemberian pakan kepada pedet adalah konsentrat 11,5% dan hijauan 10% dari bobot hidup. Susunan konsentrat untuk pedet lepas sapi terdiri atas 26% bungkil kelapa, 24% bungkil kedelai, 25% dedak halus, dan 25% ampas tapioka. Kandang kelompok atau dikenal dengan istilah koloni atau komuna adalah model kandang dalam ruangan tempat sapi ditempatkan, bebas tanpa diikat. Kelebihan model kandang kelompok dibandingkan dengan kandang individu adalah efisiensi dalam penanganan dan penggunaan pekerjaan rutin, terutama pembersihan kotoran sapi ke toilet, deteksi birahi, dan kawin alami. Dalam hal ini, satu tenaga kerja dapat menangani sekitar 50 ekor, jika dibandingkan dengan kandang individu sekitar 20-25 ekor. Kandang pedet harus selalu bersih, kering, cukup sinar matahari, dan sirkulasi udaranya baik. Kandang diberi alas, misalnya jerami yang kering dan bersih. Alas kandang yang kotor harus diganti. Pada tahap lepas sapi, pedet dipelihara di dalam kandang kelompok sesuai dengan jenis kelamin, umur, dan bobot badannya. Artinya, pedet jantan dan betina dipelihara di dalam kandang yang berbeda. Sapi periode kering. Produktivitas sapi perah dipengaruhi oleh beranak pertama, masa laktasi, masa kering, masa kosong, dan selang beranak. Lama kering merupakan suatu periode ketika sel-sel ambing tidak mensekresikan air susu di antara 2 periode laktasi. Banyak studi lapang dilakukan khususnya pada sapi perah di bawah pemeliharaan iklim tropis untuk mengetahui beberapa lama kering kandang yang diperlukan agar sapi menghasilkan susu yang tinggi pada
studi lapang dilakukan khususnya pada sapi perah di bawah pemeliharaan iklim tropis untuk mengetahui berapa lama kering kandang yang diperlukan agar sapi menghasilkan susu yang tinggi pada laktasi yang menyertainya. Berdasarkan pengamatan lokasi yang dilakukan, dapat disimpulkan kurangnya tindakan sanitasi kandang pada suatu peternakan akan dapat berakibat pada penurunan kualitas susu dan bisa berakibat timbulnya penyakit pada sapi. Sapi yang kotor sebaiknya segera dibersihkan agar tidak sampai menjadi kering sehingga susah untuk dibersihkan. Dan juga tempat minum dan makan pada sapi harus dibersihkan setiap hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.